selama ini positif dong. Selama ini dari Mila nggak ada yang negatif. Ya kan, mungkin kalian tahu lah dari awalnya bagaimana dia menjadi seorang artis yang cilik sampai dengan sekarang ini. Kayaknya nggak ada ya yang kita dengar negatif gitu loh. Positif dan saling membangun. Rasa bahagianya itu bercampur baur ya, campur aduk antara terharu ya kan, dan apa ya, dari tadi aku nangis loh, soalnya kan aku ngebayangin ada suami, tapi aku bahagia melihat Mila sama Yakub ya kan, berdua gitu kan, naik, pokoknya aku bahagia deh dari tadi pagi hingga dengan sekarang dan sampai selamanya. Perjalanan cinta mereka tuh seperti apa sih Tante, yang Tante tahu nih dari awal sampai akhirnya mau menikah, seperti apa sih Tante? Mas Ali kali ya. Perjalanan Mas Ali udah jelasin perjalanan cintanya. Ya sebenarnya ini nggak ada yang pernah kita sangka ya, bahwa ternyata jodohnya Mila itu ya dari keluarga Batak gitu kan. Dari dulu awal-awal Mila selalu punya pasangan yang ya tidak ada yang orang Batak, tapi ternyata jodohnya orang Batak gitu kan. Dan hari ini sudah dilangsungkan acara Mila sudah diangkat menjadi keluarga Batak di Damanik dan sudah diterima dengan baik oleh keluarga Damanik. Kemudian nextnya adalah pernikahan dengan keluarga Sibuan. Ya mudah-mudahan semuanya lancar gitu kan. Amin. Dan bisa langgeng sampai selama-lamanya lah ya. Amin. Kalau proses percintaannya kan kurang lebih ya tahun setengahan ya Maya. Betul. Tahun setengahan. Sebentar. Ya, ya itu kan? Pertemuannya siapa yang kenalin mah? Dari temennya? Ya dari Feby, dari temennya. Pokoknya cuman artinya Feby kasih kenal, terus mereka berkenalan, terus akhirnya sampai dengan sekarang terjadilah hubungan yang diinginkan Tuhan, diperkenankan Tuhan gitu loh. Ada perubahan-perubahan nggak sih teman-teman Jessica Mila sendiri setelah berpacaran dengan yang terakhir Mila udah ditunggu? Kenapa? Perubahan positif dari Mila sendiri setelah berpasangan dengan yang Loh, selama ini positif dong. Selama ini dari Mila nggak ada yang negatif. Ya kan, mungkin kalian tahu lah dari awalnya bagaimana dia menjadi seorang artis yang cilik sampai dengan sekarang ini. Kayaknya nggak ada ya yang kita dengar negatif gitu loh. Positif dan saling membangun. Setelah mereka bertemu ternyata mereka juga semakin dekat lagi dengan Tuhan. Betul. Dan semakin dekat dengan keluarga. Betul. Mila dekat dengan keluarganya Yakub, juga Yakub sangat sayang dan perhatian dengan mama dan keluarga di sini. Semuanya cocok, makanya ya mudah-mudahan bisa seterusnya seperti itu. Mungkin rangkaian adat, Tante, bocoran rangkaian adat pernikahan Mbak. Sorry banget, mama udah ditungguin Mbak. Udah. Bocoran rangkaian adat. Apa? Rangkaian adat. Rangkaian adat itu nanti ada pemberkatan di tanggal 5, ada acara pesta adat di tanggal 6 dan acara resepsi di tanggal 13 gitu. Ya, yuk kita gantian ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Tante. Bahagia selalu Tante. Sukses buat kalian semua. Sehat buat kalian semua. Nanti nih gantian kan. Atas maktupolnya Mila dan Yakub sendiri, mungkin bisa dijelasin acara tadi pagi dan rangkaian hari ini seperti apa sih? Jadi tuh hari ini sebenarnya ada acara Batak, namanya tuh 3M, Mangain, ada Mas Musib dan Harto Moraja, dan terakhir di Martupol. Mangain itu pemberian marga kepada Mila, karena Mila bukan dari Batak, jadi kita berikan dia Boroda Manik. Dan itu ada prosesinya. Lalu di Markusip dan Marto Moraja itu ada kumpulan untuk pemberian kerja untuk nanti di
Untuk di ya. acara adat ada surprise dari Iya, Mila dan ada Yakub. Spesial dari Mila dan Yakub. Spesial. Untuk mereka berdua. Tapi rangkaian acara tanggal 5 seperti apa aja itu yang rangkaian acara sendiri kan? Ada apa aja nanti di sana? Acara tanggal Tanggal 5 ya. Iya. Tanggal 5 itu acara pemberkatan, iya. Jadi hari sahnya Yakub dan Mila itu tanggal 5 pemberkatan di gereja. Setelah itu mereka sudah menjadi suami dan istri. Tuh. Tadi melihat acara hari ini, kebahagiaan apa yang bisa dilihat dari kalian berdua? Happy banget ya, bersyukur banget sampai ada di tahap ini. Nanti juga akan ada satu tahap lagi yang sahnya ya di pemberkatan. Tapi puji syukur banget sama Tuhan, melihat bahagia juga melihat adik-adik kami Mila dan Yakub, bahagialah, bersyukur banget. Banyakan sih terharu ya karena Terharu, iya. banyak harunya sih dari kemarin. Mila tadi banyak haru karena terlalu bahagia gitu ya. Dari Kita semua tadi juga yang nonton gitu. acara pagi aja kita udah berapa kali kayak nangis terus gitu, sampai tadi di gereja pun kayak kita selalu meneteskan air mata. Terharu sih, Melo, terharu bahagia. Mila sendiri di mata kakak sendiri seperti apa sih? Mila baik, Mila orang yang baik, lembut juga, takut akan Tuhan. Baik, Mila orang yang baik, Penyayang dan dia sayang dan sangat peduli dengan keluarga. Jadi kita sering banget spend time sama Mila, hampir tiap minggu ya kita ketemu Mila gitu. Jadi benar-benar udah benar-benar kayak adik sendiri lah. sister sendiri. Benar-benar nggak ada boundaries lagi, jadi kayak benar-benar emang udah kayak aku kayak Yakub aja udah sebagai adik gitu. Iya. Perjalanan cinta mereka tahu nggak sih kak awal dari perkenalan sampai akhirnya mau menikah itu seperti apa? Mungkin itu Pacaran ya, pacaran Iya. biasa aja sih sebenarnya. Iya, ya. biasa aja. Tiba-tiba Yakub bilang, nih kayak serius nih sama Mila gitu, kayak she's the one deh. Terus kita, oh yaudah kita coba kenalan. Pas kenalan, wow she's really nice, she's amazing ya, kayak dia Iya, bener-bener dia baik, Mila baik. Ada perubahan-perubahan nggak sih dari Yakub sendiri setelah pacaran sama Mila? Perubahan drastis dari Yakub sendiri. Perubahan Lebih drastis. sering senyum kayaknya. benar. Bisa Kayaknya kayak jadi karena happy dia terus lagi- kayaknya sih. Bisa kadang-kadang senyum sendiri ya. Iya, happy terus sih sekarang Yakub, dan apalagi kalau lagi berdua sama Mila, mereka positive vibes banget ya. Kayak dua-duanya sama-sama santai, sama-sama happy gitu. Jadi kayak enak banget sih ngeliat mereka. Dua-duanya easy going. Iya, dua-duanya sih going. Ini kan seminggu lagi mau menggelar acara pernikahan nih, sebagai saudara Yakub sendiri seperti apa sih? Mungkin rasanya deg-degan kah? Seperti apa nanti adiknya? Mungkin mau melepas masa lajang. Kayak nggak percaya ya. Excited Excited, terharu juga Iya. kayak Karena dia cowok satu-satunya kan dari Iya. dulu yang adik kita paling kecil yang lucu gitu ya. Sekarang kok udah dan kita udah kan selalu besar. berempat deket banget gitu, apalagi sama Yakub ya karena cowok satu-satunya. Jadi kayaknya ngelihat ternyata sekarang Yakub udah gak kecil lagi gitu ya, udah mau menikah gitu, Udah menjadi suami orang. menjadi punya istri gitu. Happy banget. Jadi kita happy lah, happy, bersyukur lah. Ada new member kan di keluarga. Nah, jadi senang juga ada Mila di keluarga baru kita. Kita sangat happy. Ada nasihat nggak sih kalau dari kakak-kakaknya untuk Yakub sebelum menikah? Banyak ya. Kita udah sempet ngobrol gitu ya. Tapi yang pasti ya kita yakin lah sama Yakub dan Mila pasti akan bisa jadi keluarga yang baik dan takut akan Tuhan. Salah satu nasihatnya mungkin yang dikasih apa? Romantis terus, selalu rukun gitu, jangan berantem. Kan namanya suami istri kan pasti ada aja rintangan. Kalau ada rintangan ya pokoknya kalian harus selesaiin gitu. Apalagi pasangan muda kan, masih muda kan pasti ada lah. Jadi mungkin ya harus lebih harus benar-benar ya mungkin pegangannya takut akan Tuhan gitu ya. Jadi kayak benar-benar harus Sering saling berdoa saling dalam berdoa. keluarga. Itu sih. Karena namanya Oke. Oh iya. Saya Putri Hasibuan. Oh iya, oke biar ingat ya. dua aja gitu. Putri, Saya Putri Hasibuan. Aku Natalia Hasibuan. saya Peti Hasibuan. Iya. Terima kasih Kak. Thank Thank you you ya. ya. Ntar makan. Hai Bang Otto. Hai, gimana kabar? Ya. Tadi mau panggil apa guys rencananya? Hah? Tadi rencananya mau panggil apa? Panggil tulang. Ulang. Ya. Atau gimana nih melihat hari ini rangkaian adat bahkan sana tempat sekali ini namanya sih om rangkaiannya? Tadi ikutin nggak dari pagi nggak? Waduh. Apa aja nih om?
Jadi memang tuh acara Batak ini ya agak panjang ya acara kita. Kita kan ada beberapa tahap nih. Pertama tadi pagi ada acaranya itu mangain. Namanya mangain itu adalah ngangkat anak dan memberi marga sama mila. Nah, jadi kalau orang Batak itu kan kalau kawin dan mau ingin melaksanakan adat, maka kan harus ada dua marga, harus sama-sama punya marga dong kan, karena adatnya mau dijalankan. Bisa aja kawin tanpa marga, tapi pasti nggak bisa jalanin adat gitu. Karena mau jalanin adat, maka mila diangkat dulu jadi buru damanik. Nah, kenapa buru damanik? Istri saya kan damanik, ya kan? Jadi dibikin marganya istri, jadi bapaknya mila, jadinya jadi abangnya dia lah gitu. Anaknya kakak Ya, saya. anaknya kakaknya dia jadinya. Jadi tadi di Senayan sudah dibuat angkat anak. Setelah dia resmi jadi buru damanik, maka berjalanlah adat kan. Nah, hari ini rangkaian kedua di gereja KBP ini namanya martupol. Martupol itu sebenarnya pranikah. Nah, jadi kalau di jemaat di gereja itu kan begini, kalau ada orang mau kawin, di-announce dulu kepada jemaatnya semua publik. Ditanyakan, ada nggak yang komplain, yang keberatan atas perkawinan ini? Siapa tahu dong salah satu pihak udah pernah dijanji sama orang gitu. Itu inti acaranya sebenarnya. Nah, jadi itulah martupol dan sekaligus tadi dibuat acara tukar cincin, ya kan? Nah, mungkin kalian bertanya, dulu kan di Bali ada mereka tukar cincin gitu kan? Tapi ini yang resminya gitu. Kalau kemarin kan alanya zaman anak muda itu ya. Kalau resminya ini orang tua di situ. Jadi itu rangkaian pertamanya. Setelah nanti dari acara martupol ini baru ditunggu 1 minggu kan, nggak ada komplain. Baru nanti hari Jumat tanggal 5 bulan 5 tahun 2023 ini baru dilakukan pemberkatan di gereja ini juga. Pemberkatan, disitulah mereka sah dinikahkan menjadi suami istri tanggal 5. Nah, kemudian setelah itu kebetulan memang tanggal 5 itu pas juga hari ulang tahun saya juga kebetulan ya kan. Jadi ya mungkin ada celebrate sedikit lah ya, habis acara pemberkatan kita di sini bikin celebration sedikit, tapi intinya sebenarnya pemberkatannya. Nah, kemudian tanggal 5 ya. Nah, baru besoknya tanggal 6 barulah dibuat upacara adat yang sebenarnya. Kalau tadi itu kan prakondisi istilahnya kan, mempersiapkan gitu kan, membicarakan. Nah, kalau tadi itu sebenarnya juga bicarakan tentang kalau pada umumnya orang tahu itu mahar kan. Nah, namanya marhusib sebenarnya. Marhusib itu istilahnya bicara tentang berapa sih maharnya untuk mila kan gitu. Katanya si Om fantastis nggak nih Om ini keluarga ya panjang kali ya cerita apanya. Jadi mahar di dalam orang Batak itu selalu uang. Nah, jadi waktu dulu saya juga kawin, saya kasih mahar sama istri saya berupa uang. Nah, jumlahnya itu dinego, dibicarakan berapa gitu ya. Tapi ini karena Yakub ini adalah kawin sama buru damanik yang paribannya istilahnya ini kan, jadi anak omnya kandung. Nah, dalam adat, Yakub ini nggak perlu harus negosiasi soal harga, tidak bicara tentang mahar. Nah, tapi tetap akan diberikan nanti kepada keluarga mila mahar yang jumlahnya nggak perlu diumumkan. Nanti kita berikan pada satu tempat, jumlahnya di situ, apakah bentuknya bisa macam-macam lah ya. Nah, diserahkan sama keluarganya mila. Dan itu nggak dibicarakan karena kawin sama paribannya. Ya, nanti di samping itu juga ada juga nanti diberikan juga kepada keluarga Robin Damanik yang mengangkat mila. Jadi kita kasih dua, satu kepada yang orang tuanya mila sebagai yang melahirkan mila, satu lagi yang angkat gitu. Nah, itu tadi itu. Nah, setelah itu baru di tanggal 6 itu upacara adatnya. Nah, ini acara adatnya. Jadi di situ disebutkan pesta adat. Namanya ada pestanya tapi adatnya ada juga. Sebenarnya orang Batak sampai di sini saja. Ya. Nah, kalau udah buat sini sudah selesai, udah sah. Jadi dia udah kawin menurut agama, dia juga kawin menurut adat.
boleh juga secara agama aja kan udah sah, tanpa adat juga bisa. Tapi kalau orang Batak biasanya dia selalu mengikuti adatnya. Jadi ada perkawinan agama, ya, ada perkawinan menurut negara, catatan sipil, ada perkawinan adat. Jadi tiga-tiganya ini dijalanin nih sama Yakub nih, gitu. Rangkaian pesta adatnya nanti apanya sih Om, bocorannya sedikit? Wah, itu panjang sekali tuh. Kalau saya hanya cerita dulu ya, waktu putri saya kawin itu mulai pagi sampai jam 1:30 pagi. Banyak dari pagi itu karena banyaknya tamu gitu ya. Kita berupaya sebenarnya. Kenapa? Biasanya kawin itu hari ini paginya adalah pemberkatan, langsung siangnya itu langsung upacara adat. Nah, kali ini kan kita bisa pemberkatan sendiri di tanggal 5, besoknya hanya upacara adat aja. Nah, bocorannya Pak, mahalnya berapa sih, Pak? Nah, tadi ini kan karena paribannya, karena memang dia kawin sama Boruda Manik, yang paribannya itu istilahnya dia nggak perlu bicara soal mahar, tapi akan dikasih nanti dan tidak perlu dideklar kepada umum. Tapi sekiranya Yakub kawin sama marga lain, dia harus bicara tentang berapa maharnya. Disebut dalam orang Batak itu berapa tuhornya, tuhor namanya. Tapi cincinnya tadi cincin apa? Berapa kerat? Wah, kalau cincin kawin kan itu kan hanya simbol saja ya. Bang Oto, Nggak, Om nggak di- menerima Mira sebagai anak, salah satu anak perempuannya lagi ini Om. Ya, kalau Gimana sih sosoknya seperti apa? ya, kalau tadi ada yang kalau waktu lihat di Senayan kan, itu kita kan memberikan tadi sama kalung sama Mila waktu di sana. Itu sebenarnya sebagai tanda sebenarnya, ya, tanda kasih dari keluarga, berikan kalung sama Mila, kasih giwang, kasih cincin. Itu tanda kasih dari keluarga bahwa kita betul-betul menerima Mila ini sebagai menantu dan sekaligus kita anggap sebagai anak kita sendiri. Jadi memang kami berdua ini sama mantu-mantu kami itu selalu kita perlakukan sebagai anak, dan mereka juga menganggap kita sebagai orang tua sendiri. Nah, demikian juga Mila, karena dia sudah kita terima sebagai mantu, ya kita anggap sebagai anak sendiri. Nah, makanya kita kasih tadi itu semacam tanda itu tadi di Senayan tadi. Bang, rencana berapa undangan nanti? 2.000 atau berapa? Mungkin lebih ya. Berapa? 10.000 lah. Oh enggak, karena tempat nggak bisa kan. Ya, dan ya kita lihatlah nantilah, kita lihatlah. Presiden akan diundang nggak? Ya kita lihat nantilah bagaimana ya caranya ya. Karena setelah itu kan ada resepsi lagi kan. Jadi tadi katakan adat, setelah adat nanti ada resepsi dibuat sama ya. Kemudian setelah resepsi ya anak-anak muda lah, setelah resepsi anak-anak muda mungkin ada acara sendiri mereka di Bali setelah itu lagi. Jadi banyak sekali memang kan, mulai dari tadi pagi di Senayan Mangain satu, sini Martupol, terus ya ada Markusip, Martokoraja tadi kan, tapi disatukan ya. Sebenarnya itu tiga event tapi disatukan. Tadi disatukan hari ini, terus tanggal 5, 3 ya, baru tanggal 6 baru resepsi, baru di Bali. Jadi 6 acara yang panjang. Tapi itu kita jalani menurut adat lah. Ya supaya Mila juga tahu bahwa sebagai orang Batak itu ya itulah yang harus diketahuinya gitu. Tapi udah mulai diajarin belum sih Bang kayak adat-adatnya kayak ini manggil ini ke bilang. Ya ini mamanya ini yang Dia suka bertanya. Dia mau belajar. Berarti kayak oh Iya, dia mau belajar. panggil om, panggil namboru, panggil Iya. tulang gitu kan udah mulai. Bu, kalau ibu lihat sosoknya Mila seperti apa sih? Mata ibu sendiri ya, pandangan ibu sendiri. Dia orangnya ada apa adanya aja. Kalau ada sesuatu di hatinya dia ngomong gitu. Aja sih. Ya orang Batak dong baik. gitu ya. Ya. Orang Batak ngomongnya yang gede, kalau dia kan pelan ngomongnya tapi dia ngomong. Bang, Jadi melepas enak diajak diskusi. melepas anak lelaki satu-satunya seperti apa sih nih Bang? Akhirnya sudah menikah.
mau menikah? Ya kita sebagai orang tua tentunya kan senang, ya kan? Kan kita kan anak saya 4, 3 perempuan sudah kawin semua, ya kemudian tinggal Yakub sendiri. Waktu kecil kita beranggapan ya tentunya karena satu-satunya yang penting dia bisa sekolah baik, ya kan? Hidupnya bagus gitu ya. Ya itu sudah dilaluinya, dia di sekolah dia dari keduanya bagus, sekolahnya bagus, kerja bagus. Ya sekarang tinggal kita berdoa lagi supaya dia berkeluarga juga dalam keluarga yang bagus kan gitu. Jadi sebagai orang tua nggak ada pikiran yang lain-lain sih, bagaimana anak kita bisa dapat istri dan menjadi pemimpinnya keluarga yang baik. Ya kalau perasaan kita di satu pihak kita ya senang karena bagaimanapun anak kan memang harus kawin gitu kan. Tapi walaupun kita merasa oh kalau dia udah kawin, wah berarti kan dia harus mandiri dengan keluarganya kan. Jadi memang rasa berat, tapi ya itu konsekuensi logis yang harus kita terima sebagai orang tua. Kita kan hanya mendoakan saja dalam hidup mereka supaya bisa baik gitu. Nah kalau kita kan memang kebetulan waktu perempuan kita lepas di bawah orang. Kalau ini kan kita dapat anak baru lagi sekarang kan jadi tambah. Jadi di satu pihak dia harus mandiri, di satu pihak kita juga dapat anak baru kan, Mila jadi anak kita. Jadi ya nano-nano lah pikirannya. Nano-nano ya. Melihat perjalanan cinta dia dari awal seperti apa sih Bang sampai akhirnya mau menikah sendiri? Ringkas aja nih Bang. Wah. Ya kita lihat hanya kita kan menyerahkanlah sepenuhnya kepada dia memilih siapa yang menjadi calon dia. Kita anggap kan Yakub kan sudah dewasa, dia tahulah istri yang harus menjadi istri dia siapa gitu. Kita hanya sebagai orang tua ya tentu membimbing, ya mendoakan kan gitu. Ya soal cinta mereka tanya dia dong. Bang, ada nasihat khusus mungkin terakhir ini Kan antara sesama lelaki mungkin ya. Ya kalau saya sih sama Yakub kan kebetulan teman. Saya sama dia kan dekat ya. Kita bisa jalan sama, bisa golf sama-sama, bisa main sauna sama-sama. Jadi saya sama dia sih cukup dekat, ya nggak ada yang rahasia buat kita sih. Jadi cas pulang aja sama mamanya yang, tapi kalau yang tertentu kan dia selalu bicara sama mamanya kan, yang spesifik yang dirahasia mereka ada berarti berdua nih sama saya nih. Mamanya sama Yakub kan dekat. Ya mudah-mudahan nanti juga sama Mila dekat juga lah. Ya. Bang, mungkin terakhir ada nasihat khusus buat Yakub dan Mila setelah ini? Ya, nasihat saya sih sama Yakub dan Mila dalam hidup ini tetap harus rendah hati, nggak boleh sombong. Kedua, harus takut akan Tuhan. Ya. Karena bagi saya, di kita ya, bahwa takut akan Tuhan itu adalah permulaan dari pengetahuan. Jadi kalau orang sudah takut akan Tuhan, saya yakini hidupnya akan baik. Tuhan akan tambahkan. Tapi kalau sudah orang tidak takut sama Tuhan lagi, itu pasti akan celaka. Jadi nasihat saya dari kecil sampai selalu saya bilang sama Yakub, Yakub, kemanapun kau pergi, kamu akan takut akan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu, gak ada yang lain-lain. Jadi nasihat saya itu saja. Kalau udah dia pegang itu, niscaya hidupnya akan baik. Oke ya, thank you ya, terima kasih ya. Bang, sebentar. Hey.